Wis koyoke. Assalamualaikum Aku tak metu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wis. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sekar, kepada Pak Daman, kepada Bu Herlina, kepada Pak Puspo, kepada Pak Misli, kepada Bu Aini, kepada Bu Nurul, kepada Bu Hasana, kepada Pak Widiagung dan Bu Yatri telah berkenan menghadiri meeting pada malam ini tentang diseminasi Gubuk Jatim Cerdas 2020, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan film Morah. Di sini saya sebagai host dan presenter. Lalu untuk moderator akan dipandu oleh Bu Raden Sekar Wirastri. Untuk waktu dan tempat, monggo Bu Sekar. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Saya di sini selaku moderator. Dan saya perkenalkan dulu host sekaligus presenter pada acara ini, yaitu Bu Sri Wahyuni. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Bulawang sebagai guru ekonomi. Adanya perkenalannya cukup singkat. Waktu kami persilahkan kepada Bu Lina. Ya. Terima kasih Bu Sekar atas kesempatannya. Oke, saya mulai diseminasi saya mengenai pengenalan aplikasi Filmora. Jadi untuk membuat video pembelajaran menggunakan Filmora, pertama yang harus disiapkan yaitu menginstal aplikasi Filmora. Nah ini ya, install software, hardware, dan softwarenya. Lalu untuk asetnya itu nanti di Filmora bisa menyediakan video, audio, gambar, dan juga tampil storyline-nya, durasi waktu, dan fokus untuk video. Lalu keselarasan antara konten materi dan konten media. Nah, untuk kelebihan Filmora, yang pertama memiliki tampilan dan fitur sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, tampilan sederhana, berbagai tool mudah dikenali. Lalu yang ketiga, ringan, tidak mudah crash, tidak mudah pecah. Lalu yang keempat, banyak fitur yang dapat diakses secara gratis. Yang kelima, tersedia berbagai plugin bawaan gratis yang keren. Lalu yang keenam, tersedia paket plugin berbayar dengan harga terjangkau. Dan bisa juga gratis. Hanya saja ketika gratis itu nanti ada labelnya Filmora, seperti itu. Lalu yang ketujuh, hasil kualitas video dapat kita tentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, tersedia berbagai tutorial resmi secara gratis dari Filmora. Lalu untuk persyaratan sistem operasi itu menggunakan Windows 7, Windows 8.1 atau Windows 10 OS 66 bit. Lalu yang kedua, prosesor Intel i3 atau prosedur multicore yang lebih baik, 2 GHz atau lebih tinggi lagi, atau Intel 6TH Gen atau CPU yang lebih baru direkomendasikan untuk video dengan HD dan 4 KB. Gitu. Untuk RAM-nya 4 GB atau lebih dari itu ya, bisa 8 untuk video HD dan 4K. Selanjutnya grafik Intel HD Graphics 5000 atau lebih baru, Nvidia GeForce GTX 700 atau yang lebih baru lagi,
AMD Radeon R5 atau lebih baru lagi. Semakin baru grafiknya, itu nanti akan semakin ringan penggunaan Filmora-nya. Lalu yang kelima, disk. Nah, untuk disknya itu setidaknya 10 GB di ruang hard disk. Gratis untuk install solid state disk, direkomendasikan untuk lalu pemasangan software, mulai dari proses unduh software, install software, interface software, dan buat akun. Nah, itu untuk prosesnya. Nah, ini cara mengunduh di Google. Jadi, buka web Google, lalu klik Filmora, lalu pilih yang free download, lalu klik download, seperti itu. Nah, setelah klik download tadi akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang free download, seperti itu. Lalu menginstal. Jadi diinstal di PC itu. Nanti ada tombol install, nanti tinggal di next. Kalau sudah diklik save setelah selesai. Nih, ini ketika proses downloadnya, download aplikasinya. Lalu yang ini di double klik download, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini. Kemudian diinstal. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, diklik install. Nah, ini proses menginstal. Jadi bersabar, ditunggu sampai 100%. Gitu. Ini juga tergantung pada kapasitas laptop juga. Nah, kalau sudah 100% maka Filmora siap untuk digunakan. Jadi bisa diklik di Start Now. Nah, ini untuk tampilan di Filmoranya. Jadi setelah diklik Start Now nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang nomor 1 ini menu apa saja yang ada di Filmora itu ada file, edit, seperti itu, dan lain-lain. Lalu ada media, ada audio, title, ada elemen, jadi efek-efek yang ada di video yang akan digunakan itu nanti. Lalu yang kedua ini media. Jadi akan kalau membuat video disiapkan dulu asetnya yang diperlukan. Misalnya video rekaman, lalu gambar-gambar yang akan ditampilkan di video itu. Bisa juga untuk gambarnya menggunakan PowerPoint. Jadi saya PowerPoint, saya screenshot, lalu saya gunakan untuk gambar-gambar animasi di video seperti itu. Lalu yang ketiga ini timelinenya. Itu jadi setelah tadi memilih video yang akan digunakan, lalu gambar-gambar itu bisa di drag ke daerah yang nomor 3 ini. Nah, untuk nomor 4 ini preview. Jadi tampilan video yang akan tampil nanti setelah diedit akan muncul di nomor 4 ini. Nih. Jadi kalau mau memulai membuat video, ini ada tombol plus ini di sini, atau bisa juga di daerah sini itu diklik kanan lalu pilih import. Nah, kalau sudah muncul di daerah media sini, maka di drag ke daerah sini, nomor 3 tadi. Lalu jika mau menggunting video yang tidak digunakan itu bisa mengklik
tanda merah ini. Digeser ke video yang nggak digunakan lalu diklik, maka otomatis video yang tidak digunakan akan hilang. Lalu untuk menu title ini untuk judulnya atau bisa juga untuk pembukaan video itu bisa menggunakan title. Di sini nanti ada pilihan-pilihan bentuk opening, tulisan, dan macam-macam bentuknya, nanti sesuai dengan kreativitas. Nah, ini contoh interface punya saya. Nih. Jadi langkah pertama saya menyediakan video pembelajarannya dulu seperti ini. Lalu yang atasnya ini animasi-animasinya, gambarannya. Nanti akan saya tampilkan contohnya juga, contoh video. Nah, kalau sudah selesai mengedit video, lalu klik export. Nih, ekspor. Nah, untuk proses ekspor ini juga tergantung internet, jaringan internet. Kalau jaringan internetnya bagus ya bisa cepat, kalau tidak ya harap bersabar untuk mengekspor. Nah, setelah klik ekspor tadi lalu buat akun. Yaitu bisa, ini ada berbagai pilihan, ada yang gratis, ada yang berbayar, ini bisa memilih. Kalau saya memilih yang $0. Nah, setelah memilih tadi yang klik 0, ya $0 itu mengisi email, password, first name dan last name, lalu register. Sama seperti membuat akun-akun yang lainnya seperti itu. Selalu menggunakan email, password, first name dan last name. Nah, ini tampilannya. Setelah register tadi akan muncul seperti ini lagi. Maka diklik lagi ekspor. Lalu klik lagi juga pilihan harga yang dipilih nih nanti. Nah, kalau sudah maka akan muncul seperti ini. Jadi yang di sini ini name-nya video yang dibuat tadi namanya apa, lalu di sini save, itu tempat video yang diedit tadi disimpan. Tuh, lalu untuk statistika ini milih resolusi. Tuh, resolusi. Kalau sudah lalu pilih export lagi di sini. Nah, kalau sudah diklik export ini, nah ini proses menyimpan. Nih, proses menyimpan. Nah, ini ditunggu sampai 100%. Saya tadi ketika menyimpan ini bisa sampai 15 menit, 30 menit. Proses menyimpan videonya ini nanti. Nih. Nah, ini setelah ekspor selesai, sudah 100%, maka akan muncul seperti ini. Find target. Nah, find target ini untuk mencari letaknya video tadi disimpan di drive mana, seperti itu. Drive. Nah, ini jika ingin mengupload ke YouTube. Nih ada pilihannya. Jadi diisi title-nya, deskripsi videonya itu tentang apa, lalu di tag, lalu selanjutnya ekspor. Lalu ini jika ingin di burning ke DVD atau ke CD gitu, maka diisi labelnya, judul videonya, lalu centang burn ya, dibakar itu DVD, lalu lanjut ekspor. Ini. Nah, ini pilih record from PC. Nah, itu juga ingin direkam dari PC. Ini.
demikian PPT tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan Filmora. Berikut ini saya beri contoh hasil pembuatan video saya. Nah, untuk tampilannya karena tadi gratis, maka di videonya akan muncul label seperti ini. Filmora 9 Create Filmora Free Plan karena gratis gitu. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran, nah ini ketika di-share di Webex memang tidak begitu lancar, itu tergantung pada jaringan internet juga, Bapak Ibu. Kalau jaringan internetnya kuat, maka videonya pun akan berjalan lancar. Metode pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dengan materi pengertian ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dengan benar. Ekonomi merupakan istilah yang paling akrab dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aspek dalam kehidupan ini berhubungan secara langsung maupun tak langsung dengan istilah ekonomi. Sebelum mempelajari ilmu ekonomi lebih lanjut, tentunya kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar ekonomi? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, perhatikan contoh berikut. Mari kita belajar dari peristiwa yang dialami petinju internasional Mike Tyson. Nah, itu kurang lebih video pembelajaran menggunakan Filmora. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Bapak Ibu partisipan. Bu Sekar, untuk acara saya serahkan kembali kepada Bu Sekar selaku moderator. Terima kasih Bu Sri Wahyuni atas pemaparannya. Mungkin dari adanya ada yang ingin ditanyakan? Saya kira tidak ada ya Bu Sri Wahyuni. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Tempat dan waktu kami persilahkan saya kembalikan ke Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Bu Sekar telah memandu acara malam ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada
moderator dan Bapak Ibu partisipan telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi pembuatan video pembelajaran menggunakan Filmora. Oke. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan selama menyelenggarakan meeting Webex ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.